kan suka macet jadi mana-mana. Kalau Prilly sendiri berdampaknya seperti apa, Prilly? Anak-anak saya belum nonton hari ini, mudah-mudahan menonton dan mudah-mudahan yang disampaikan bisa mereka juga bisa dapat impact yang baik-baik. Di film sendiri kan Bu Prani punya banyak refleksi diri gitu untuk murid-muridnya. Jadi ngerubah pola pikir Mbak ini terhadap pola didik anak-anak di rumah juga nggak sih? Yes, iya. Jadi saya punya pemahaman bahwa ternyata kita mendidik anak itu nggak lebih baik nggak direct, tapi kita harus kreatif untuk bisa mengubah pola pikir gitu. Jadi kadang-kadang kalau mendidik anak-anak langsung A, B, C gitu. Tapi gimana caranya? Yuk kita sama-sama melakukan ini, impactnya ke sini. Nah itu saya dapat juga dari Tita. Kalau Prilly perannya Tita sendiri, Tita ya perannya berdampak ke kehidupan Prilly seperti apa sih? Dampak apa yang didapetin dari sosok dia dan cerita ini ke kehidupan nyatanya Prilly? Sebenarnya bukan karakter Titanya sih yang akhirnya berdampak ke diri aku, tapi the whole story Budi Pekerti gitu. Karena kan aku mengalami ya, kayak Bu Prani alamin gitu, kadang-kadang ada aja gosip atau video yang dipotong-potong di sosial media yang ngebuat aku mungkin dibully. Nggak sampai dibully kayak Bu Prani banget sih, cuma di kolom komentar tuh ada yang berantem ya, ada pro kontra gitu. Jadinya aku belajar dari film ini bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu, bagaimana kita bisa sabar dan menahan diri dan mengelola emosi dengan baik. Dan aku harap juga film ini juga bisa berdampak ke orang-orang yang mungkin suka komen atau suka bully, jadi mereka tahu kehidupan di balik orang yang viral atau orang yang dibully itu seperti apa sih gitu. Pril, tapi capek nggak sih Pril jadi Tita nih actingnya main di mata gitu kan, maksudnya lebih sering ekspresifnya di mata nggak secara keseluruhan? Capeknya pas reading ya, kalau pas syuting sih udah biasa gitu, tapi pas reading 3 bulan tuh menahan air mata, terus cuma boleh di mata doang, itu tuh di aku nggak masuk akal karena aku ekspresif banget gitu. Aku nangis kan nangis, cengeng, ketawa ya ketawa, terus ini harus ditahan semuanya di dalam cuma lewat mata doang. Bahkan latihannya itu pas dialog aku nggak boleh bergerak semuanya kecuali mata dan mulut yang ngomong gitu. Jadi itu susah banget buat aku dan lumayan berat. Tapi pas syuting karena 3 bulan udah dibiasakan kayak gitu, akhirnya pas syuting udah biasa dan nggak terlalu ada beban kayak reading gitu. Mata jadi Itu ikonik banget tuh. Gak tahu ya, itu waktu itu request dari Karegas. Jadi aku tuh susah kan air mata. Jadi pas di tag 1 sama 2, air mata aku itu udah jatuh sebelum waktunya karena aku mencengeng. Nah Tita tuh nggak boleh kayak gitu. Tita harus bisa keluar. Akhirnya Karegas request air matanya keluar setelah menelan ludah. Kalau misalnya kalian lihat di sosial media setelah menelan ludah, terus kamu tarik nafas baru air matanya jatuh. Tapi kalau bisa dari sebelah kiri aja ya. Jadi aku tuh waktu itu kayak nggak masuk akal requestnya kan. Tapi aku percaya tubuh kita itu bergerak dan bisa diperintah sama pikiran kita. Jadi aku perintahin aja pikiran aku, oke, keluarnya dari kiri ya, keluar dari kiri ya, terus bisa. Mbak Ines sebagai bahasa Jawa 3 bulan ya Bu kita. Iya, 3 bulan. Bahkan Ibu yang orang Jawa juga ikutan 3 bulan belajar karena Ibu Jawa Timur. Iya, karena Jogja itu kan punya tekstur bahasa sendiri, beda dengan Semarang, beda dengan Pekalongan. Jadi kalau saya Jawa Timur kadang-kadang suka keceplosan, are iki gitu, kalau ini cah iki gitu, kayak banyak perbedaannya. Nah Ibu yang orang Jawa Timur belajar 3 bulan, apalagi aku ya orang Ambon Sunda gitu, nggak ada Jawa-Jawanya, nggak ngerti satu kata pun. Jadi beneran 3 bulan itu setiap hari mengulang-ulang kata-kata yang sama supaya lidah aku itu terbiasa gitu. Karena orang Sunda sama Ambon kan kalau ngomong nadanya agak tinggi ya, sedangkan orang Jawa tuh rendahin dikit nadanya, terus nggak boleh cepet-cepet kayak gini gitu. Jadi ya benar-benar dilatih 3 bulan, ngomongnya dilambatin, nadanya direndahin. Mbak Ines sebagai tokoh center mungkin Aku sebagai tangan aja belajar di gerak tubuh gitu. Ini repot ya kali kedua kan mungkin. Pusing. Bu Ina dulu ya jawab gitu ya. Gak apa-apa duluan apa lagi? Atau satu-satu. Satu gitu. Nah kan, Nah, satu-satu. nah kan jadi kebagi nih, sebagai jadi tokoh kebagi center di sini nih. mungkin adegan tersulit bagi Mbak Ines sendiri. Yang pasti bukan adegan yang tersulit, tetapi bagaimana saya bisa konsisten untuk menjaga adegan ini dari saat ke saat punya gradasi yang utuh gitu. Jadi kalau yang sulit itu kan, karena syuting itu kan
Scene 50, ntar besoknya scene 20 gitu. Scene 50 udah nyampe sini. Jadi di sini saya mesti harus dalam kondisi apa gitu. Jadi itu yang sulit karena ini tiap hari kan, tiap scene ada. Oke, kan dihadirkan juga sosok guru BK Karegas yang aslinya. Sempet sharing juga nggak sih? Betul, saya yang minta sih sebenarnya. Saya minta untuk datang ke Jogja, ketemu guru, lihat karena guru itu kan punya cara komunikasi sendiri dengan muridnya. Jadi bagaimana ya? Kan beda. Makanya kalau dilihat Bu Prani berkomunikasi dengan muridnya berbeda dengan Bu Prani berkomunikasi dengan kelas atau kita. Kalau di sekolah tuh dia lebih gitu, lebih punya powerful gitu. Tapi di rumah dia manusia biasa. Lewat riset. Oh, ya. Terima kasih.